hingga akhirnya saya nggak ada kesadaran ya selama beberapa hari, dan pas sadar-sadar atau bangun itu udah gelap, udah nggak bisa melihat apa-apa sudah. Halo, Assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita Kak Iqbal. Dan Kak Iqbal ini mungkin bisa dibilang tunanetra ya, tapi punya semangat dan harapan yang sangat tinggi tentunya ya. Iya benar. Dan sudah bersama kita Kak Iqbal, langsung kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, dan Siang. Nah, yang Mas, menyaksikan atau mengikuti podcast ini. siap. Ini Mas Iqbal aslinya asli mana sebenarnya? Surabaya, Surabaya ya. Oke. Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia Raya. Wah, lengkap ya. Nah, jadi katanya info waktu off cam itu kan dulu Kak Iqbal itu masih seperti normal lainnya, bisa melihat dan lain-lain. Itu gimana ceritanya Mas Iqbal? Ya, betul. Dulu saya terlahir normal begitu ya, bisa melihat dan sebagainya. Hanya saja waktu tahun 2006, waktu itu saya usia 10 tahun, dan waktu itu juga sekolah kelas 4 SD ya. Saya sakit, panas tinggi gitu, lalu periksa ke klinik, menjalani tes lab dan sebagainya. Nah, dari hasil tes itulah diketahui kalau saya mengalami tipes tinggi, bahkan sudah mencapai 2 kali lipat dari tipes orang dewasa. Lalu akhirnya dokter klinik memberi rujukan ke orang tua saya ya, untuk membawa saya abnormal ke salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Nah, dari klinik itu langsung saya dibawa waktu ke rumah sakit tersebut, dan waktu sampai itu kesadaran saya menurun, hingga akhirnya saya nggak ada kesadaran ya selama beberapa hari, dan pas sadar-sadar atau bangun itu udah gelap, udah nggak bisa melihat apa-apa sudah. Kalau boleh tahu waktu itu Kak Iqbal kelas berapa? Kelas 4 SD Kak. Wah. Kelas 4 SD, Hamin 1 bulan menjelang UAS kenaikan ke kelas 5 SD. Kan waktu itu Kak Iqbal tuh masih anak-anak kan ya. Jadi apa sih maksudnya yang pertama kali dirasakan banget sama Kak Iqbal waktu itu, yang awalnya bisa melihat semua, tiba-tiba semuanya jadi gelap gitu. Sempat berontak kah atau gimana sih? Kalau dibilang berontak, agak-agak ya, maksudnya sedikit kayak berontak itu, iya ada juga. Cuma yang paling itu kayak rasa sedih gitu. Pagi menjelang siang main sama adik, kan saya dulu sekolahnya masuk siang ya, kelas 3 dan kelas 4 itu. Jadi kan pagi menjelang siang kayak jam 9-an, jam 10-an main sama adik hingga saya berangkat masuk sekolah, terus sore pulang sekolah itu juga main sama adik lagi, tapi udah nggak bisa lagi, nggak bisa sepedaan boncengin adik, lari-lari sama adik, main bola kesana kesini. Sempet tanya nggak sih Kak Iqbal ke orang tuanya, loh kok Iqbal nggak bisa lihat apa-apa kayak gitu? Dan penjelasan orang tua waktu itu kayak gimana ke Kak Iqbal ketika Kak Iqbal masih usia 4 tahun, kelas 4 SD waktu itu? Ya, oke. Kalau tanya seperti itu, kenapa nggak bisa lihat? Enggak sih ya. Cuma waktu itu saya tanya itu pas ini. Mungkin lucu juga kali ya bagi kakak-kakak atau yang lagi nonton. Waktu itu justru saya menanyakan kondisi lampu ruangan atau kamar saya berada namanya itu. Saya nanyain kok gelap, terus minta tolong untuk dinyalain. Nah, kata orang tua itu sudah terang, lampu udah nyala. Nah, waktu itu saya ngerasa ya aneh ya, heran, tapi kok gelap gitu kan. Nah, barulah setelah itu
keesokannya atau kapan ya, saya kok tetap ngerasa gelap. Nah, dari situlah saya baru tahu kalau ternyata udah nggak bisa lihat. Mas Iqbal waktu itu sempat sampai down nggak? Sampai depresi mungkin atau gimana bentuk waktu itu? Kalau daun iya, cuma kalau kayak sampai depresi gitu, alhamdulillah nggak sih Kak. Alhamdulillah ya. Sedown apa sih waktu itu, Kak Iqbal? Ya itu tadi sih ya, salah satunya tadinya bisa lihat apa-apa, bisa sendiri kesana sini, kayak sepedaan bareng teman-teman kayak main sama adik, nggak bisa lagi sekolah dulu, terus akhirnya udah nggak bisa lagi. Orang tua Jadi ya bisa dibayangkan lah ya, kayak apa gitu. Yang tadinya seperti itu, terus tiba-tiba udah nggak bisa lagi. Orang tua Kak Iqbal gimana waktu itu ngasih pengertian ke Kak Iqbal? Orang tua sebetulnya udah tahu ya kalau saya itu nggak bisa lihat, cuma nggak nggak bilang atau menyampaikan secara langsung. Ketika ya itu tadi saya mengeluhkan ruangan saya pas opname itu kok gelap, nggak terang dan sebagainya. Nah, orang tua baru ngasih penjelasan itu beberapa hari kemudian kalau ya itu tadi saya nggak bisa lihat gitu, dan hasil dokter juga mengatakan demikian. Waktu orang tua menyampaikan kok anak ini bilang merasa gelap dan sebagainya gitu. Oke. Dan akhirnya Kak Iqbal sampai selesai sekolah SD waktu itu? Saya kan dulu nggak bisa melihat tahun 2006 ya. Usia 10 tahun, kelas 1 SD pasan. Jadi tentu waktu saya nggak bisa lihat itu udah berhenti sekolah waktu itu. Dari 2006 dan saya baru kembali lanjut sekolah lagi. Tentunya di SLB ya. Jenjang SD. Kan terakhir kelas 4. Jadi kan masih SD lah untuk lanjut sekolahnya. Nah, itu baru lanjut lagi itu di tahun 2015. Jadi 9 tahun Kak saya sempat berhenti sekolah begitu. Oke, selama 9 tahun itu mulai belajar adaptasikah dengan situasi yang baru atau gimana? Karena itu kan susah sekali tuh Kak Iqbal gitu adaptasinya. Adaptasinya sih lebih ini ya ke arah penerimaan kondisi yang dialami atau penerimaan diri begitu Kak dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Apa sih yang membuat Kak Iqbal bisa bangkit lagi? Aku pengen sekolah lagi nih gitu. Waktu itu tahun saya lupa ya. Tahun 2011 kalau nggak 12. Saya kan kenal sama seseorang. Kebetulan dia sama-sama tunanetra juga. Waktu itu dia memang asli Surabaya dan sekolah SMA. Nah, sejak kenal dan berteman dengan dia lah, dia banyak kayak memberi motivasi, memberi semangat, terus juga jelaskan pengalaman-pengalaman dia, kayak sekolah kayak berkomunitas kayak dan sebagainya. Nah, dari situlah saya punya ya pemikiran, keinginan, bahkan motivasi aku harus bisa juga kalau dia bisa meski sama-sama tunanetra, lantas ya kenapa kok nggak coba untuk menjalankan juga, itu sih Kak. Betul. Terus Mas Iqbal ini sekarang sudah kuliah ya berarti ya? Ya betul Kak. Luar biasa sekali. Jurusan apa Kak Iqbal? Ya alhamdulillah saya baru kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya Barat. Saya mengambil prodi PLB Kak, pendidikan luar biasa.
Berarti Mas Iqbal sekarang ada di mana? Di rumah sendiri atau? Sekarang, oh ya, di rumah sendiri, Kak. Oh, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah semester berapa, Kak Iqbal? Alhamdulillah udah semester 4, Kak, sekarang ini. Oke. Usianya berapa sekarang? Wah, ini. Nggak apa-apa, ini jadi semangat gitu buat anak-anak muda atau yang lainnya juga gitu. Walaupun mereka bukan tunanetra atau mereka mungkin orang-orang normal, tapi mereka sempat putus sekolah, mereka harus punya semangat baru memang untuk mengenyang pendidikannya gitu. Oh, begitu. Oke. Ya, mungkin bisa dihitung lah ya. Kalau waktu 2006 dulu saja, saya usia 10 tahun, sekarang udah berapa? Lebih tepatnya ini sih, jalan 29 saya sekarang. Tapi luar biasa sekali ya semangat. Semangat belajarnya itu yang harus dicontoh buat yang nonton tentunya. Bukan berarti segala keterbatasan itu menjadi penghalang untuk melakukan segalanya. Benar nggak sih Kak Iqbal ya? Ya, betul. Itu semua kan memang ya tergantung niat dan juga motivasi dari diri sendiri lah ya, setelah mendapat suntikan motivasi dari luar. Berarti untuk kuliahnya diantar sama orang tua? Oh, enggak, Kak. Saya sehari kuliah ini sih, alhamdulillah dibarengin sama temen gitu. Karena kan kebetulan temen lagi pondok ya, dan pondoknya itu nggak jauh dari rumah saya. Jadi berangkat dibarengin, pulang juga dibarengin. Tapi kalau dia lagi nggak bisa barengin ya, semisal kakaknya lagi dibarengin dia, kan kebetulan kakaknya juga satu univ yang sama dengan kami ini, atau kesibukan lain lah, intinya gak bisa barengin. Ya saya berangkatnya naik ojol, terus pulangnya saya estafet naik Surabaya bis. Kak Iqbal bisa ngasih pesan-pesan atau kata-kata motivasi buat orang-orang di luar sana yang mereka mungkin walaupun mereka tidak memiliki keterbatasan, mereka putus sekolahnya biar mereka tuh semangat lagi untuk melanjutkan pendidikannya. Dan untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan, bahwa keterbatasan itu tidak bisa menjadi penghalang kita untuk meniti karir, untuk bersosialisasi dengan yang lain kayak gitu. Ya, saya coba lah ya. Kalau dari saya sih, keterbatasan bukan berarti memberi batasan kepada kita, justru kita bisa melewati atau melebihi batas yang ada dari keterbatasan itu tadi. Karena memang sejatinya manusia harus bisa untuk berkembang dan lebih berkembang lagi di dalam kehidupannya. Dan sekarang cita-citanya Kak Iqbal apa sih? Kalau saya sih ini ya, bercita-cita sebagai pengajar begitu, Kak. Keren. Semoga cita-citanya tercapai ya Kak Iqbal. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Sedikit tips mungkin Kak Iqbal, mungkin ada teman-teman di luar sana yang nonton dan dengerin podcast kita. Ini Kak Iqbal main HP-nya bisa main sendiri ya. Mungkin ada yang masih belum tahu gimana caranya sih untuk pengaturannya biar mereka juga di luar sana juga bisa main HP nih. Kayaknya kalau chat sama Kak Iqbal lancar soalnya. Iya. Ya. Untuk teman-teman tunanetra tentunya bisa HP-an ya. Entah itu WhatsApp-an, Facebook-an, bahkan pesan ojol di aplikasi online. Tentu diaktifkan yang namanya aplikasi Talkback atau aplikasi pembaca layar yang merupakan aplikasi bawaan ya yang ada di HP itu tadi. Seluruh HP Android kok ada aplikasi tersebut di pengaturan atau di setelan. Jadi nanti masuk saja ke pengaturan atau setelan, cari Talkback. Nah itu nanti kalau diaktifkan, nanti HP-nya itu sudah bersuara kok, membacakan item yang ada di HP-nya. Atau di antara kami ya, orang-orang tunanetra, jadi HP Talkback itu HP yang bisa ngomong. Iya betul. Karena memang bersuara atau bacain itu tadi. Betul. Jadi memang buat Sobat RTV yang masih belum paham nih gimana sih caranya teman-teman tunanetra untuk main HP. Jadi memang ada aplikasi bawaan ya, berarti ya dari HP-nya namanya Talkback. Jadi memang HP-nya nanti bisa bersuara, menu-menunya dibaca begitu ya. Iya betul Kak. Buat Kak Iqbal,
tetap semangat dan semoga cita-citanya tercapai. Amin. Apa yang masih ingin dikejar oleh Kak Iqbal bisa lancar. Amin. Dan terus memotivasi buat yang nonton ya, tetap semangat jadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Betul. Iya Kak, amin. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa ngobrol di podcast ini. Terima kasih. Jadi buat sobat aktif yang nonton, ini salah satu contoh Kak Iqbal yang bisa dibilang ada keterbatasan tapi bisa semangat dan bisa keluar dari zona tidak nyaman itu. Jadi bisa seperti biasa ya kan, bisa berkomunikasi dengan orang di luar sana. Jadi nggak ada alasan untuk tidak semangat, dan Kak Iqbal adalah contoh yang orang yang bisa semangat kayak gitu. Walaupun memang adaptasinya agak susah dan menerima kenyataan yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita itu sangat berat sekali. Cuma di situ kita bisa belajar gitu. Gimana caranya kita harus bangkit dari keterpurukan itu, karena kalau bukan diri kita lagi yang mengangkat diri kita, siapa lagi ya kan? Gitu ya Kak Iqbal ya? Ya, betul Kak. Oke, terima kasih buat Kak Iqbal udah share pengalamannya, dan tetap sehat selalu, tetap semangat, kuliahnya lancar dan cita-citanya tercapai. Oke, terima kasih juga buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya, dan thank you buat Kak Iqbal. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.